Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 28. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Larut malam, kegelapan menyelimuti seluruh bagian ibu kota. Pada saat ini, bahkan daerah pusat yang paling makmur pun berangsur-angsur kembali damai dan tenang. Di restoran dan penginapan biasa, Chu Hen telah tinggal di sini selama hampir sebulan. Dari pemilik penginapan hingga pelayan yang menyajikan teh, semua orang tahu bahwa ada seorang pemuda yang telah ditolak oleh lebih dari 20 rumah bela diri tingkat tinggi. Setelah berita tentang Chu Hen tersebar di ibu kota, bahkan para pelayan yang melakukan pekerjaan sambilan di penginapan pun menaruh sedikit simpati di mata mereka. Namun, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Chu Hen adalah mengabaikan tatapan aneh semua orang setiap hari. Restoran itu sudah tutup hari itu. Para tamu yang sedang makan sudah kembali semua, dan tamu yang menginap sudah tertidur. Pada saat hening ini, Chu Hen sedang duduk bersila di tempat tidur di kamarnya, dalam kondisi meditasi dan berkultivasi. Bagi Chu Hen, latihan adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan setiap hari. Betapapun lelahnya dia di siang hari, betapapun larutnya dia pulang, dia tidak pernah bermalas-malasan. Setelah apa yang terjadi padanya beberapa hari ini, Chu Hen semakin yakin bahwa di dunia yang tidak adil ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan perlakuan adil hanyalah satu cara, yaitu kekuatan. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah omong kosong. Berdengung-berdengung, kekuatan tak tergoyahkan dari esensi sejati mengalir dalam tubuh Chu Hen, memancarkan fluktuasi energi samar. Di lantai di samping tempat tidur di kamar itu, ada setumpuk batu kristal primordial. Untaian lingkaran cahaya keemasan menutupi tubuh Chu Hen, memancarkan kilau samar dalam kegelapan, dan dalam kekuatan esensi sejati ini, dua warna cahaya berbeda lainnya dapat terlihat samar-samar, yaitu ungu yang mewakili tubuh suci murid iblis dan hitam yang mewakili tubuh kacau. Dua kekuatan garis keturunan yang berbeda saling terkait satu sama lain dan menyatu dengan kekuatan esensi sejati. Dalam sebulan terakhir, kekuatan kultivasi Chu Hen dan kekuatan garis keturunan saling melengkapi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tubuh suci murid iblis dan tubuh kekacauan lebih kuat daripada saat dia berada di kota api. Berdengung, tiba-tiba, yuan sejati dalam tubuh Chu Hen menjadi semakin kacau. Pada saat yang sama, sensasi terbakar yang aneh muncul di matanya. Esensi sejati yang mengalir melalui meridiannya menjadi semakin aktif, dan Chu Hen merasakan aliran darah di tubuhnya bertambah cepat. Chu Hen duduk tak bergerak di posisi semula, seperti batu besar. Di bawah kendali Chu Hen, energi sejati dari tubuh mata iblis suci dan tubuh caotik mengalir ke seluruh tubuhnya, menyerbu menuju urat bela diri ke-9. Kekuatan esensi sejati yang melonjak seperti pasukan yang mendekati kota. Rasa sakit karena pembuluh darah bela diri yang terbuka terus menyebar ke seluruh tubuh Chu Hen. Pembuluh darah bela diri ke-9, ini adalah pembuluh darah bela diri terakhir, dan juga yang paling penting. Chu Hen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat butiran keringat muncul di wajahnya. Gemuruh. Pada saat ini, guntur tiba-tiba bergemuruh di dunia meditasi Chu Hen. Di galaksi yang luas dan berkabut, angin bergulung-gulung dan awan-awan saling terkait, dan kilat saling bersilangan. Tak lama kemudian, sepasang mata iblis yang besar dan mengejutkan muncul di dunia. Pupil ungu yang mempesona itu memancarkan aura penghancur yang mengerikan. Pada saat berikutnya, cahaya ungu yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan muncul seperti gelombang pasang. Ledakan. Segera setelah itu, Martial Vein ke-9 Chu Hen, yang kokoh seperti gunung, tiba-tiba hancur. Esensi sejati yang melonjak seperti banjir yang telah menembus bendungan. Kekuatan yang melonjak mengalir tanpa hambatan melalui semua meridian di tubuh Chu Hen, dan aura yang meletus dari tubuhnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Vena bela diri ke-9 telah dibuka. Chu Hen membuka matanya, dan kilauan ungu yang mengerikan muncul di kedalaman matanya. Setelah lebih dari sebulan, Chu Hen tanpa diduga telah menembus vena bela diri terakhir dan mencapai tingkat ke-9 alam pembukaan saluran. Bahkan jenius paling menonjol di kota kekaisaran tidak akan mampu menandingi kecepatan ini. Merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya, senyum penuh pengertian muncul di wajah Chu Hen. Meskipun hanya ada selisih satu Martial Vein, kekuatan True Essence hampir 10 kali lebih kuat.
Jika dia bertemu lagi dengan jenius dari Akademi Bulan Cerah, He Chao, Chu Hen sangat yakin bahwa dia akan mampu mengalahkannya dalam 10 gerakan. Gemerisik, tiba-tiba, telinga Chu Hen berkedut dan dia mendengar serangkaian langkah kaki ringan di luar jendela. Mata Chu Hen menyipit, dan jejak niat dingin dilepaskan diam-diam. Ledakan, suara pintu yang ditendang terbuka terdengar sangat keras di tengah malam yang gelap. Pada saat berikutnya, dua pria bertopeng hitam dengan cepat menyerbu ke dalam ruangan, dan pedang mereka yang berkilau menusuk dan menebas spray di tempat tidur. Tunggu, salah satu pria berpakaian hitam berhenti, lalu menunjuk ke arah tempat tidur yang kosong, dan berkata, dia sudah pergi. Bagaimana? Pria satunya juga bingung. Dia pasti kabur. Kejar, mengejar. Tepat saat kedua pria berpakaian hitam itu berbalik untuk meninggalkan ruangan, tiba-tiba terdengar suara mengejek yang dingin dari atas. Hehe, apakah kamu mencariku? Apa? Kedua lelaki itu terkejut, lalu tiba-tiba mengangkat kepala, hanya melihat sosok hantu tergantung di balok ruangan. Sebelum keduanya sempat bereaksi, Chu Hen langsung melompat turun, dan secepat kilat, ia mengunci leher salah satu pria berpakaian hitam itu. Ia mengerahkan tenaga di lengannya, dan dengan bunyi krek tenggorokannya patah. Pria itu mengeluarkan suara teredam, dan jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Pada saat yang sama, Chu Hen dengan santai mengambil pedang dari tangan pria itu. Kamu, pria berbaju hitam lainnya terkejut, dan dengan cepat mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menebas Chu Hen. Namun, kecepatan Chu Hen tidak hanya sedikit lebih cepat dari lawannya. Dengan tebasan backhand, bayangan pedang yang terang menyilaukan mata. Merasa, darah berceceran dan lengan yang memegang pedang panjang langsung terlempar. Ah! Teriakan yang sangat melengking bergema di kegelapan malam, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Setelah itu, cahaya pedang menyala, dan bersamaan dengan teriakan itu, kepala manusia terbang keluar dari pintu, berguling-guling di tanah sejauh lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Bunuh dia. Detik berikutnya, teriakan kasar datang dari luar ruangan. Langkah kaki yang berserakan di tangga batu itu tergesa-gesa dan berat. Chu Hen mengerutkan kening, dan mendengarkan gerakan itu, ternyata banyak orang datang. Bang-bang, seketika pintu dan jendela pecah, lalu tiga pria berpakaian hitam masuk. Air terjun besar penghancur Gunung Palem. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chu Hen berteriak, dan kekuatan esensi sejati yang melonjak dengan cepat terkumpul di telapak tangannya. Aliran udara di seluruh ruangan langsung menjadi sangat kacau, dan lingkaran-lingkaran siklon emas mengembun dan menari-nari di telapak tangannya, bagaikan saripati suci matahari yang tercurah turun, menyilaukan. Pada saat berikutnya, Chu Hen mengangkat kedua telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangan emas yang tak tertandingi, sebanding dengan tanah longsor gunung, tercurah dengan kekuatan untuk membelah gunung. Ledakan, meja, kursi, dan lemari di ruangan itu terbalik dalam sekejap, dan ketiga pria berpakaian hitam itu langsung terbang keluar dan jatuh ke tanah satu persatu. Darah menyembur keluar, dan organ dalam yang pecah beterbangan kemana-mana. Namun, bagian luar ruangan dengan cepat ditempati oleh orang-orang berpakaian hitam, dan setidaknya ada selusin dari mereka. Selain 5 orang yang baru saja dibunuhnya, ada hampir 20 pembunuh. Mereka adalah pembunuh dan ganas seperti serigala. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah, dan dia berpikir, begitu banyak orang yang datang. Tanpa berpikir panjang, Chu Hen segera membuka jendela, menyambar pedang panjang milik pembunuh yang sudah mati, lalu melompat keluar ruangan, dan buru-buru menghilang ke dalam kegelapan. Mengejar, kelompok pembunuh berpakaian hitam itu tidak ragu sedikit pun saat mereka mengejar Chu Hen tanpa ragu-ragu. Saat ini, hari sudah larut malam, bahkan lampu di kawasan pusat ibu kota sudah hampir padam. Daerah tempat tinggal Chu Hen relatif dekat dengan pinggiran ibu kota. Jalan-jalan sudah kosong, dan begitu sunyi sehingga hanya gonggongan anjing yang samar-samar terdengar di jalan-jalan yang jauh. Langit dipenuhi awan gelap, dan bulan serta bintang tidak terlihat. Jalanan berderai, bahkan ada gerimis. Ekspresi Chu Hen tegang, dan alisnya penuh keseriusan, tetapi sepasang matanya yang dalam dan dingin tidak memiliki sedikit pun kepanikan atau ketakutan. Setelah sebulan, Dalang di balik layar akhirnya tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dia seharusnya tahu bahwa orang-orang itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Dalam kegelapan, lebih dari selusin pembunuh berpakaian hitam dengan senjata tajam di tangan mereka terus-menerus memperpendek jarak antara mereka dan Chu Hen. Udara semakin dingin, dan tetesan air hujan yang halus jatuh di wajahnya. Jika aku melangkah lebih jauh, aku akan segera mencapai gerbang timur. Gerbang itu harus ditutup saat ini, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Chu Hen berpikir dalam hati.
Setelah berpikir sebentar, pandangannya tertuju pada pohon lokas besar di ujung jalan di depan. Pohon lokas besar itu tingginya lebih dari 10 meter, dan tebalnya seperti 2 atau 3 orang yang melingkarkan lengan di sekelilingnya. Cabang-cabangnya dan daun-daunnya rimbun, dan penuh dengan vitalitas. Dengan pikirannya, Chu Hen bergerak dan melompat ke atas pohon. Itu. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan berantakan terdengar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, sekelompok pembunuh berpakaian hitam telah menyusul mereka. Menatap jalan yang kosong, para pembunuh berpakaian hitam itu memperlambat laju mereka. "Di mana dia? Kenapa dia pergi?" kata salah satu pembunuh berpakaian hitam. "Dia baru saja ke sini. Coba lihat, dia pasti belum pergi jauh. Jika kita tidak membunuh bocah ini hari ini, kita harus menanggung akibatnya. Bahkan jika kita harus menggali tanah sedalam 3 kaki, kita harus menemukannya." Nada bicaranya yang garang penuh dengan kekejaman, dan sepasang mata yang menyeramkan bersinar dengan kilauan seekor serigala. Tepat saat kedua pembunuh berpakaian hitam itu tiba di pangkal pohon pagoda besar, sesosok tubuh yang cepat dan ganas melompat turun. Cahaya pedang yang menyilaukan itu bagaikan meteor yang melesat melintasi langit malam. Merasa, suara senjata tajam yang mengiris daging terdengar jelas dan menusuk telinga. Tubuh kedua pembunuh berpakaian hitam itu bergetar. Pupil mata mereka terkunci rapat dan mulut mereka sedikit menganga. Garis merah tipis samar-samar muncul di leher mereka dan menebal. Itu dia. Para pembunuh itu terkejut dan marah di saat yang sama. Mereka tidak pernah menyangka bocah nakal ini tega membunuh 7 orang teman mereka. Bunuh. Niat membunuh yang kuat meletus dari belasan pembunuh kejam. Mereka semua seperti anjing kelaparan yang sedang menerjang makanan. Menghadapi sekelompok orang yang berlumuran darah dan kejam ini, wajah Chu Hen diam-diam tertutup es. Dengan sebuah pikiran, dia melepaskan kekuatan garis keturunan tubuh kekacauan, dan bola cahaya hitam dengan cepat memanjat pedang di tangannya.